Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Miku Dijaya dengan NIM 220320051 dalam program studi agribisnis. Di sini saya akan menjelaskan tentang HACCP dalam mata kuliah manajemen mutu agribisnis. HACCP adalah sebuah metode sistematis berbasis sains yang mengidentifikasi resiko bahaya tertentu dan tindakan pengendalian untuk memastikan keadaan dari produk pangan yang diproduksi, berfokus pada mencegah HACCP yang membantu perubahan termasuk merencanakan peralatan dan prosedur pengolahan. HACCP adalah sistem manajemen kemampuan berbasis sains yang berfungsi untuk mengidentifikasi, mengevaluasi dan mengendalikan bahaya yang dapat mengancam keamanan makanan. Sistem ini bersifat preventif, pencegahan atau bukan hanya reaktif setelah masalah muncul. Prinsip utama ini adalah menentukan titik di mana potensi bahaya bisa menjadi selama proses produksi makanan, melalui dari bahan baku, pengolahan, penyimpanan hingga distribusi dan pengendalian sebuah sampai ke konsumennya. Dan tujuan utamanya itu adalah mengendalikan semua potensi bahaya yang bisa mengganggu keamanan produk pangan, menentukan tindakan pencegahan pada titik penting dalam proses produksi, dan memastikan untuk produk akhir aman dan layak dikonsumsi. Saya contohkan di sini dalam industri susu. Dalam industri susu, pasteurisasi HACCP digunakan untuk memastikan suhu pemanasan mencapai minimal 72 Celcius selama 15 detik. Ini disebut dengan titik krisis CCP dan memastikan bakteri patogen seperti listeria mati. HACCP bukan hanya dokumen, tapi cara berpikir sistematis dan disiplin dalam setiap langkah produksinya. Dalam filosofinya, mencegah lebih baik daripada memperbaiki. Dengan HACCP, keamanan pangan tidak tergantung pada pemeriksaan akhir saja, tetapi dijamin sepanjang proses. Dalam HACCP di Indonesia, di Indonesia menerapkan HACCP diatur dalam berbagai regulasi seperti peraturan kepada BPOM nomor 11 tahun 2019 tentang cara produksi pangan olahan yang baik. Sertifikasi HACCP biasanya diwajibkan bagi perusahaan makanan dan minuman yang ingin mengekspor produk ke pasar internasional. Selain itu, banyak lembaga pelatihan dan sertifikasi HACCP yang tersedia, termasuk yang diakui oleh Badan Standarisasi Nasional atau BSN dan lembaga internasional. Penjelasan ini di Indonesia, penerapan HACCP diatur dalam berbagai regulasi seperti peraturan kepada BPOM nomor 11 tahun 2019 itu tadi tentang cara produksi pangan olahan yang baik, dan didukung lembaga sertifikasi seperti BSN, Badan Standarisasi Nasional, dan
lembaga internasional SGS atau TUV atau Scofindo dan lain-lain. HACCP menjadi syarat wajib bagi perusahaan makanan yang ingin menembus pasar ekspor. Negara-negara seperti Jepang, AS, dan Uni Eropa hanya menerima produk pangan yang menerapkan sistem HACCP ini. Dalam dicontohkan, perusahaan pengolahan ikan ini di Bitung wajib memiliki sertifikat HACCP agar bisa mengekspor tuna beku ke pasar Amerika. Tanpa sistem ini produk akan ditolak karena dianggap berisiko. Bahwasannya kemitraan dan mikrobiologisnya, implikasinya disebut penerapan HACCP juga membantu industri kecil menengah IKM untuk meningkatkan standar produksi dan memperluas pasar. BPOM dan pemerintahan perindustrian kini mendorong pelatihan HACCP bagi UMKM pangan olahan seperti sambal, keripik, dan frozen food. Dalam sekilas mengenai HACCP. Konsep atau sistem HACCP pertama kali dikembangkan pada tahun 1959 oleh NASA dan Pillsbury Company. Tujuan awal mengembangkannya adalah untuk menjamin keamanan pangan bagi astronot yang akan diterbangkan keluar angkasa. Namun seiring waktu berjalan, sistem ini dimulai diterapkan dalam industri pangan di seluruh dunia sebagai sistem pengendalian keamanan pangan dan efektif. Pada awalnya, sistem ini lebih banyak digunakan dalam industri pangan yang fokus berproduksi makanan kering, kemudian berkembang ke berbagai sektor industri dengan industri pangan lain seperti pengolahan daging, perikanan, produksi susu, dan lainnya. Nah, asal-usul ini dalam sistem HACCP dikembangkan dalam seperti yang saya bilang tadi 1959 oleh NASA dan Pillsbury Company untuk menjamin makanan berkonsumsi astronot bebas kontaminasi. Konsepnya kemudian diatasi oleh industri pangan dunia karena efektif mencegah bahaya dan mikrobiologis dan kimia. Seiring waktu, HACCP berkembang menjadi standar global dan menjadi bagian ISO 22000 atau Sistem Manajemen Keamanan Pangan. Dalam perkembangannya, awalnya hanya diterapkan pada produk makanan kering dan olahan daging. Kini diterapkan di industri susu dan minuman, produk perikanan dan industri roti, sereal hingga makanan bayi. Nah, saya contohkan di industri perikanan menerapkan HACCP meliputi pengawasan suhu pembukaan ikan minimal 18 derajat Celcius untuk mencegah pertumbuhannya bakteri. Di sini pula ada tujuan dan manfaatnya. Tujuannya itu adalah mencegah bahaya pada produk pangan sehingga konsumen mendapatkan produk yang aman dan berkualitas. Dan dengan menerapkan sistem ini, industri pangan dapat mengendalikan potensi bahaya yang mungkin terjadi pada setiap bahan produksinya. Nah,
Maka dari itu, mulai dari bahan baku hingga produk jadi. Sedangkan manfaatnya itu adalah meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk yang dihasilkan. Yang kedua, mengurangi resiko kemitraan dan kerugian akibat produk yang tidak aman. Yang ketiga, memenuhi persyaratan hukum dan regulasi yang berlaku, baik di tingkat nasional maupun internasional. Yang keempat itu adalah meningkatkan efisiensi proses produksi dan mengurangi pemborosan. Yang kelima, membuat perusahaan dalam menjadi lebih menjalani audit keamanan pangan dan memperoleh sertifikasi yang diperlukan. Dalam contoh tersebut dapat saya contohkan pabrik pengolahan sosis yang menerapkan ACCP mampu menurunkan jumlah produk gagal hingga 30% besarnya karena mengendalikan ketat data suhu dan keberhasilan peralatan. Nah, selanjutnya itu ada bahaya hazard atau bahasa biologisnya, merupakan bahaya yang disebabkan oleh mikroorganisme seperti bakteri, virus, jamur, dan parasit. Contohnya bahaya biologis meliputi Salmonella, E. coli, dan literasi. Dan bahaya kimiawinya itu adalah bahaya kimiawi melibatkan kontaminasi produk pangan oleh bahan kimia seperti pestisida, logam berat, aditif pangan, dan racun alami yang berasal dari tanaman atau hewan. Contohnya bahaya kimiawi adalah aflotoksin, merkuri, dan sisa obat-obatan. Sedangkan bahaya fisiknya itu bahaya fisik terjadi akibat kontaminasi produk pangan ya oleh benda asing seperti kaca, logam, plastik, atau persiapan kayu. Bahaya ini dapat menyebabkan cedera pada konsumen. Nah, dalam ACCP pengelompokan bahaya terjadi ini disebabkan oleh mikroorganisme seperti biologis tadi. Dapat saya simpulkan bahaya biologisnya itu disebabkan oleh mikroorganisme seperti bakteri, Salmonella, dan E. coli, virus, jamur, dan parasit. Dan contoh telur mentah dan terkontaminasi Salmonella. Dan bahaya kimia yang dapat simpulkan berasal dari bahan kimia seperti pestisida, logam berat, merkuri, atau residu obat hewan. Dan bisa saya contohkan ikan yang mengandung merkuri tinggi dari perairan tercemar. Dan bahaya fisiknya itu kontaminasi oleh benda asing seperti kaca, logam, plastik, dan atau serpihan kayu. Dan dapat saya contohkan potongan logam kecil ikut ke dalam kaleng sarden akibat mesin rusak. Nah, setiap jenis bahan harus diidentifikasikan setiap dan tahap prosesnya karena sumbernya bisa berbeda. Misalnya bahaya biologis sering muncul saat penyimpanan, sedangkan bahaya kimia muncul dari bahan baku. Sedangkan batas krisis atau krisis limitnya, ada batas krisis
adalah nilai spesifik yang harus dipenuhi untuk memastikan keamanan produk pada titik kendali kritis ini. Batas kritis mungkin mencakup suhu, waktu, kelembapan, atau tingkatan keasaman atau pH-nya. Nah, batas kritis ini nilai maksimum atau minimum yang harus dipenuhi agar suatu titik kendali CCP dianggap aman. Parameternya itu umumnya mencakup suhu, waktu, pH, kelembapan, atau kadar air. Saya contohkan suhu pasteurisasi susu minimal 72 derajat Celcius selama 15 detik. pH saus tomat kurang lebih atau lebih kurang 4, gram mikroba tidak tumbuh. Dengan suhu penyimpanan ikan beku sebesar minus 18 derajat Celcius atau lebih rendah. Jika batas ini tidak mencapai, maka produk dianggap tidak aman. Pentingnya penerapan ini menentukan batas krisis memerlukan data ilmiah dan uji laboratorium, bukan sekedar perkiraan saja. Selanjutnya adalah pemantauan atau monitoring. Pemantauan ini melibatkan pengawasan sistematis dan rutin terhadap CCP dan batas krisis yang ditetapkan. Pemantauan ini bertujuan untuk memastikan bahwa proses produksi berjalan sesuai dengan standar keamanan pangan. Nah, monitoring ini pengawasan sistem dan rutin terhadap setiap CCP dan bekas kritis dan yang telah ditetapkan, tujuan untuk memastikan bahwa proses selalu bertujuan sesuai standar keamanan pangan. Bentuk pemantauan ini adalah seperti pengukuran suhu dan waktu pemasaran atau pemasakan, mengecekkan kadar pH setiap batch atau lot, dan inspeksi visual kebersihan dan alat dan bahan. Contoh operasi di pabrik roti mencatat suhu oven setiap 30 menit untuk memastikan pemanggangan cukup membunuh mikroba. Selanjutnya adalah tindakan koreksi atau corrective action. Nah, langkah-langkah yang diambil ketika hasil pemantauan menunjukkan bahwa batas krisis pada CCP tidak terpenuhi atau terjadi penyimpangan dalam proses produksi. Tindakan korektif ini mungkin meliputi perbaikan proses, menghentikan produksi, atau memberikan produk yang terkontaminasi. Nah, tindakan koreksi adalah langkah darurat yang dilakukan bila hasil monitoring menunjukkan batas krisis tidak terpenuhi. Bentuk tindakannya itu adalah menghentikan proses produksi sementara, mengisolasi produk yang berpotensi bahaya, dan menarik produk dari pasar atau recall. Melakukan penyelidikan penyebab dan perbaikan proses. Nah, contohnya itu suhu suhu pasteurisasi. Suhu hanya mencapai 68 derajat Celcius, maka seluruh batch harus
ditahan dan diuji oleh sebelum dijual. Nah, titik kendali atau kontrol poinnya adalah titik atau tahap dalam proses produksi di mana pengendalian titik atau terhadap dalam proses produksi di mana pengendalian harus diterapkan untuk mencegah penghilangan atau mengurangi bahaya ke tingkat yang dapat diterima. Titik kendali atau controlling ini juga titik atau terhadap dalam proses produksi di mana pengendalian diterapkan untuk mencegah atau mengurangi bahayanya tersebut. Nah, sedang pengertiannya ini titik kendali atau control point, titik dalam proses produksi di mana pengendalian dapat dilakukan untuk mencegah bahaya, sedangkan titik kendali krisis atau critical control point tidak yang sangat penting. Bila gagal dikendalikan maka produk tidak aman. Contoh CCP, suhu pemasaran daging, pH preferensi yogurt dan suhu penyimpanan frozen food, kadar kalori air pencucian sayuran. Pentingnya penetapan CCP membantu perusahaan fokus pada tahapan yang benar-benar berisiko tinggi. Nah, validasi atau validation, proses pengujian dan evaluasi untuk memastikan bahwa sistem ini berfungsi dengan baik dan efektif dalam mengendalikan bahaya keamanan pangan. Nah, validasi memastikan bahwa sistem HACCP ini efektif dan benar-benar bekerja. Biasanya dilakukan dengan uji laboratorium atau audit independen. Contohnya menguji apakah pemasakan ayam pada suhu 75 derajat Celcius selama 1 menit benar-benar membunuh salmonellanya. Mengukur kembali pH saus setelah fermentasi untuk memastikan hal itu aman. Hasilnya, jika hasil validasi tidak sesuai, maka sistem perlu diperbaiki atau disesuaikan. Nah, 7 prinsip utama HACCP ini. Identifikasi potensi bahaya pada semua tahapan produksi pangan, melakukan analisis bahaya yang mencakup semua tahap produksi dari bahan baku hingga produk jadi. Proses ini melibatkan pengumpulan informasi tentang produk dan proses produksi serta identifikasi potensi bahaya yang terjadi. Nah, poin kedua itu adalah tentukan tahapan produksi yang dapat dikendalikan untuk menghilangkan atau mengurangi bahaya. Nah, mengidentifikasi titik-titik dalam proses produksi di mana pengendalian dapat diterapkan untuk menghilangkan atau mengurangi bahaya ke tingkat yang dapat diterima. Tahapan ini melibatkan penentuan titik kendali krisis atau CCP yang harus diawasi dan dikendalikan dengan baik. Poin ketiga, tetapkan batas krisis untuk CCP ini. Nah, menentukan batas krisis yang harus dipenuhi pada setiap CCP untuk memastikan keamanan produksi pangan.
Batas krisis ini berfungsi sebagai pedoman untuk memonitor dan mengendalikan proses produksi. Dan yang keempat, tetapkan sistem pemantauan, pengendalian atau monitoring CCP. Menyusun sistem pemantauan yang lebih efektif untuk mengawasi CCP ini serta secara teratur dan memastikan bahwa batas krisis terpenuhi. Pemantauan ini dapat mencakup pengukuran suhu, kelembapan, pH atau parameter lain yang relevannya. Nah, poin 5, tetapkan tindakan perbaikan jika CCP tidak terkendali. Menyiapkan tindakan korektif yang harus diambil jika hasil pemantauan menunjukkan bahwa batas krisis pada CCP tidak terpenuhi. Nah, tindakan korektif ini bertujuan untuk memperbaiki penyimpangan dalam proses produksi dan mencegah terjadinya kontaminasi produk pangan. Sedangkan 6, tetapkan prosedur verifikasi sistem ACCP. Membuat prosedur verifikasi yang mencakup evaluasi dan pengujian secara berkala untuk memastikan bahwa sistem ini berfungsi dengan baik dan efektif dalam mengendalikan bahaya keamanan pangan. Nah, sedangkan poin ketujuhnya itu ada kembangkan dokumentasi untuk penerapan prinsip ACCP. Pengembangan sistem dokumentasi yang mencakup catatan dan dokumentasi yang diperlukan untuk membuktikan penerapan prinsip-prinsip ini dilakukan secara konsisten dan efektif dalam produksi pangannya. Nah, dapat saya contohkan di sini semua dalam pengelolaan ikan CCP suhu pembekuan batas kritisnya itu adalah minus 18 derajat Celcius dan monitor digital dan koreksi perbaikan freezer food bila suhu naik. Dan bahaya kimiawinya itu adalah bahaya kimiawi melibatkan kontaminasi produk pangan oleh bahan kimia seperti pestisida, logam berat, aditif pangan, dan racun alami yang berasal dari tanaman atau hewan. Contohnya bahaya kimiawi adalah aflotoksin, merkuri, dan sisa obat-obatan. Sedangkan bahaya fisiknya itu bahaya fisik terjadi akibat kontaminasi produk pangan ya oleh benda asing seperti kaca, logam, plastik, atau persiapan kayu. Bahaya ini dapat menyebabkan cedera pada konsumen. Nah, dalam ACCP pengelompokan bahaya terjadi ini disebabkan oleh mikroorganisme seperti biologis tadi. Dapat saya simpulkan bahaya biologisnya itu disebabkan oleh mikroorganisme seperti bakteri, salmonella, dan E. dan coli, virus, jamur, dan parasit. Contoh telur mentah dan terkontaminasi salmonella. Dan bahaya kimia yang dapat simpulkan berasal dari bahan kimia seperti pestisida, logam berat, merkuri, atau residu obat hewan. Dan saya
Bisa saya contohkan, ikan yang mengandung merkuri tinggi dari perairan tercemar, dan bahaya fisiknya itu kontaminasi oleh benda asing seperti kaca, logam, plastik, dan atau serpihan kayu. Dan saya contohkan, potongan logam kecil ikut ke dalam kaleng sarden akibat mesin rusak. Setiap jenis bahan harus diidentifikasikan setiap dan tahap prosesnya, karena sumbernya bisa berbeda. Misalnya, bahaya biologis sering muncul saat penyimpanan, sedangkan bahaya kimia muncul dari bahan baku. Sedangkan batas krisis atau krisis limitnya, ada batas krisis adalah nilai spesifik yang harus dipenuhi untuk memastikan keamanan produk pada titik kendali kritis ini. Batas kritis mungkin mencakup suhu, waktu, kelembapan, atau tingkatan keasaman atau pH-nya. Batas kritis ini nilai maksimum atau minimum yang harus dipenuhi agar suatu titik kendali CCP dianggap aman. Parameternya itu umumnya mencakup suhu, waktu, pH, kelembapan, atau kadar air. Dan saya contohkan, suhu pasteurisasi susu minimal 72 derajat Celcius selama 15 detik. pH saus tomat kurang lebih atau lebih kurang 4, gram mikroba tidak tumbuh. Dengan suhu penyimpanan ikan beku sebesar minus 18 derajat Celcius atau lebih rendah. Jika batas ini tidak mencapai, maka produk dianggap tidak aman. Pentingnya penerapan ini menentukan batas krisis memerlukan data ilmiah dan uji laboratorium, bukan sekedar perkiraan saja. Selanjutnya adalah pemantauan atau monitoring. Pemantauan ini melibatkan pengawasan sistematis dan rutin terhadap CCP dan batas krisis yang ditetapkan. Pemantauan ini bertujuan untuk memastikan bahwa proses produksi berjalan sesuai dengan standar keamanan pangan. Monitoring ini pengawasan sistem dan rutin terhadap setiap CCP dan bekas kritis dan yang telah ditetapkan, tujuan untuk memastikan bahwa proses selalu bertujuan sesuai standar keamanan pangan. Bentuk pemantauan ini adalah seperti pengukuran suhu dan waktu pemasaran atau pemasakan, mengecekkan kadar pH setiap batch atau lot, dan inspeksi visual kebersihan dan alat dan bahan. Contoh operasi di pabrik roti mencatat suhu oven setiap 30 menit untuk memastikan pemanggangan cukup membunuh mikroba. Selanjutnya adalah tindakan koreksi atau corrective action. Langkah-langkah yang diambil ketika hasil pemantauan menunjukkan bahwa batas krisis pada CCP tidak terpenuhi atau terjadi penyimpangan dalam proses produksi. Tindakan korektif ini mungkin meliputi perbaikan proses, penghentikan produksi, atau memberikan
produk yang terkontaminasi. Nah, tindakan koreksi adalah langkah darurat yang dilakukan bila hasil monitoring menunjukkan batas krisis tidak terpenuhi. Bentuk tindakannya itu adalah menghentikan proses produksi sementara, mengisolasi produk yang berpotensi bahaya, dan menarik produk dari pasar atau recall. Melakukan penyelidikan penyebab dan perbaikan proses. Nah, contohnya itu suhu suhu pasteurisasi. Suhu hanya mencapai 68 derajat Celcius, maka seluruh batch harus ditahan dan diuji oleh sebelum dijual. Nah, titik kendali atau control point-nya adalah titik atau tahap dalam proses produksi di mana pengendalian titik atau terhadap dalam proses produksi di mana pengendalian harus diterapkan untuk mencegah penghilangan atau mengurangi bahaya ke tingkat yang dapat diterima. Titik kendali atau controlling ini juga titik atau terhadap dalam proses produksi di mana pengendalian diterapkan untuk mencegah atau mengurangi bahayanya tersebut. Nah, sedang pengertiannya ini titik kendali atau control point, titik dalam proses produksi di mana pengendalian dapat dilakukan untuk mencegah bahaya, sedangkan titik kendali krisis atau critical control point tidak yang sangat penting. Bila gagal dikendalikan maka produk tidak aman. Contoh CCP, suhu pemasaran daging, pH preferensi yogurt dan suhu penyimpanan frozen food, kadar kalori air pencucian sayuran. Pentingnya penetapan CCP membantu perusahaan fokus pada tahapan yang benar-benar berisiko tinggi. Nah, validasi atau validation, proses pengujian dan evaluasi untuk memastikan bahwa sistem ini berfungsi dengan baik dan efektif dalam mengendalikan bahaya keamanan pangan. Nah, validasi memastikan bahwa sistem HACCP ini efektif dan benar-benar bekerja. Biasanya dilakukan dengan uji laboratorium atau audit independen. Contohnya menguji apakah pemasakan ayam pada suhu 75 derajat Celcius selama 1 menit benar-benar membunuh salmonellanya. Mengukur kembali pH saus setelah fermentasi untuk memastikan hal itu aman. Hasilnya, jika hasil validasi tidak sesuai, maka sistem perlu diperbaiki atau disesuaikan. Nah, 7 prinsip utama HACCP ini. Identifikasi potensi bahaya pada semua tahapan produksi pangan. Melakukan analisis bahaya yang mencakup semua tahap produksi dari bahan baku hingga produk jadi. Proses ini melibatkan pengumpulan informasi tentang produk dan proses produksi serta identifikasi potensi bahaya yang
terjadi. Nah, poin kedua itu adalah tentukan tahapan produksi yang dapat dikendalikan untuk menghilangkan atau mengurangi bahaya. Nah, mengidentifikasi titik-titik dalam proses produksi di mana pengendalian dapat diterapkan untuk menghilangkan atau mengurangi bahaya ke tingkat yang dapat diterima. Tahapan ini melibatkan penentuan titik kendali krisis atau CCP yang harus diawasi dan dikendalikan dengan baik. Poin ketiga, tetapkan batas krisis untuk CCP ini. Nah, menentukan batas krisis yang harus dipenuhi pada setiap CCP untuk memastikan keamanan produksi pangan. Batas krisis ini berfungsi sebagai pedoman untuk memonitor dan mengendalikan proses produksi. Dan yang keempat, tetapkan sistem pemantauan, pengendalian atau monitoring CCP. Menyusun sistem pemantauan yang lebih efektif untuk mengawasi CCP ini serta secara teratur dan memastikan bahwa batas krisis terpenuhi. Pemantauan ini dapat mencakup pengukuran suhu, kelembapan, pH atau parameter lain yang relevannya. Nah, poin 5, tetapkan tindakan perbaikan jika CCP tidak terkendali. Menyiapkan tindakan korektif yang harus diambil jika hasil pemantauan menunjukkan bahwa batas krisis pada CCP tidak terpenuhi. Nah, tindakan korektif ini bertujuan untuk memperbaiki penyimpangan dalam proses produksi dan mencegah terjadinya kontaminasi produk pangan. Sedangkan 6, tetapkan prosedur verifikasi sistem ACCP. Membuat prosedur verifikasi yang mencakup evaluasi dan pengujian secara berkala untuk memastikan bahwa sistem ini berfungsi dengan baik dan efektif dalam mengendalikan bahaya keamanan pangan. Nah, sedangkan poin ketujuhnya itu ada kembangkan dokumentasi untuk penerapan prinsip ACCP. Nah, pengembangan sistem dokumentasi yang mencakup catatan dan dokumentasi yang diperlukan untuk membuktikan penerapan prinsip-prinsip ini dilakukan secara konsisten dan efektif dalam produksi pangannya. Ya, dapat saya contohkan di sini semua. Dalam pengelolaan ikan, CCP suhu pembekuan batas kritisnya itu adalah minus 18 derajat Celcius, dan monitor digital dan koreksi perbaikan freezer food bila suhu naik. Nah, selanjutnya itu ada 12 langkah penerapannya. Nah, yang satu itu adalah bentuk tim ACCP dalam menentukan langkah aplikasi. Nah, menentukan tim yang terdiri dari ahli keamanan pangan, teknisi, dan personel lain yang terlibat dalam proses produksi. Tim ini akan bertanggung jawab untuk mengembangkan dan mengelola sistem. Yang kedua, mengumpulkan informasi tentang produk dan proses, mengumpulkan data dan informasi tentang produk, bahan baku, proses produksi,
serta kondisi operasional yang relevan untuk menilai potensi bahaya. Yang tiga, identifikasi bahaya terkait dengan buku, proses, produksi jadi, dan konsumen. Melakukan analisis bahaya yang mencakup identifikasi potensi bahaya yang mungkin terjadi pada setiap produksinya. Nah, dari bahan baku sehingga produksinya tersebut. Sedangkan poin 4 di sini menentukan titik kontrol krisis atau CCP. Nah, membentuk tim yang terdiri dari ahli kemasan pangan, teknisi, dan personel lain yang terlibat dalam proses produksi. Tim ini akan bertanggung jawab untuk mengembangkan dan mengelola sistem. Sedangkan poin 5 menetapkan batas krisis untuk setiap CCP. Menentukan batas krisis yang harus dipenuhi pada setiap CCP untuk memastikan keamanan pangan. Dan poin 6 menetapkan sistem kemasan CCP, menyusun sistem pemantauan yang efektif untuk menguasai CCP secara teratur dalam memastikan bahwa batas krisis terpenuhi. Dan poin 7 menetapkan tindakan korektif untuk setiap CCP, menyiapkan tindakan kreatif untuk harus diambil jika hasil memantauan menunjukkan bahwa batas krisis pada CCP tidak terpenuhi. Sedangkan poin 8 memverifikasi setiap hak CCP, melakukan verifikasi secara berkala untuk memastikan bahwa sistem ini berfungsi dengan baik dan efektif untuk mengendalikan bahaya keamanan pangannya. Poin 9, validasi sistem ACCP. Memvalidasi sistem ini dengan menguji dan mengevaluasi hasil penerapan prinsip-prinsip utama dalam berproses produksi. Yang poin 10, perkembangan atau kembangkan sistem dokumentasi dan rekaman. Nah, membuat sistem dokumentasi dan meliputi rekaman dan dokumen yang diperlukan untuk membuktikan bahwa penerapan prinsip-prinsip sistem tersebut dilakukan secara konsisten dan efektif. Nah, 11. Tinjau dan perbarui sistem ACCP secara berkala. Melakukan tinjauan dan pembaruan sistem ini secara berkala untuk memastikan bahwa sistem ini tetap relevan dan efektif dalam pengendalian bahaya keamanan pangan. Dan poin 12, melakukan pelatihan dan edukasi bagi karyawan. Memberikan pelatihan dan edukasi kepada setiap karyawan yang terlibat dalam proses produksi pangan mengenai prinsip-prinsip sistem dan peran mereka dalam menjaga keamanan pangan. Nah, dari 12 langkah-langkah tersebut ada bentuk tim HACCP, mengumpulkan informasi produk di masa proses, identifikasi bahaya intervensial, dan tentukan CCP, tetapan batas krisis, buat sistem monitoring, siap tindakan koreksi, verifikasi sistem, validasi hasil, buat dokumentasi, review dan update sistem, latih semua karyawan. Dan intinya HACCP hanya efektif jika semua proses mengalami perannya, dan dari operasi hingga manajer. Selanjutnya ada penerapan prinsip ACCP ini. Nah, industri pengolahan industri pengolahan daging, ada 3 di sini ya.
Penerapan ACCP dalam industri pengolahan daging melibatkan identifikasi dan pengendalian bahaya pada setiap tahap, melalui dari penyediaan hingga pengemasan produk. Contohnya, CCP dalam industri ini meliputi kontrol suhu ruang penyimpanan daging, membersihkan peralatan, dan pengendalian kontaminasi silang. Industri pengolahan sayur dan buah. ACCP dalam industri pengolahan sayur dan buah melibatkan identifikasi dan pengendalian bahaya yang mungkin terjadi setiap proses pencucian, pengupasan, penggilingan, dan pengemasan. Contoh CCP dalam industri ini meliputi pengendalian suhu dan waktu atau bleaching, kontrol kebersihan air, pencucian, dan pengendalian kontaminasi silang. Dan yang ketiga, industri perikanan yang pengolahan seafood. Dalam industri perikanan dan pengolahan seafood ini, ACCP diaplikasikan untuk mengendalikan bahaya mikrobiologis, kimia, dan fisik yang mungkin terjadi selama proses pengolahan, penyimpanan, dan distribusi produk. Contoh, CCP dalam bentuk industri meliputi kontrol suhu penyimpanan ikan, pengawasan kebersihan peralatan, dan pengendalian kontaminasi silang. Nah, dalam industri daging, CCP suhu ruang penyimpanan, keberhasilan alat pemotong, pencegahan kontaminasi silang ini, industri sayur buah dan juga CCP kebersihan air, pemicu suhu, bleaching atau sanitasi alat potongnya, dan industri pelaksana. Nah, CCP suhu pembekuan ikan, pemberikan alat, pengendalian logam berat. Dan hasilnya, semua sektor ini menerukan prinsip yang sama, identifikasi bahaya, tetapi batas pantau koreksi. Nah, ACCP adalah fondasi sistem keamanan pangan modern. Dengan ACCP, industri tidak hanya menentukan syarat hukum, tetapi juga melindungi reputasi dan kepercayaan konsumen. Prinsip utamanya itu adalah mencegah bahaya sejak awal, jauh lebih murah dan lebih aman daripada memperbaiki setelah terjadinya bahaya tersebut. Nah, selanjutnya itu ada 12 langkah penerapannya. Nah, yang satu itu adalah bentuk tim ACCP dalam menentukan langkah aplikasi. Nah, menentukan tim yang terdiri dari ahli keamanan pangan, teknisi, dan personel lain yang terlibat dalam proses produksi. Tim ini akan bertanggung jawab untuk mengembangkan dan mengelola sistem. Yang kedua, mengumpulkan informasi tentang produk dan proses, mengumpulkan data dan informasi tentang produk, bahan baku, proses produksi, serta kondisi operasional yang relevan untuk menilai potensi bahaya. Yang tiga, identifikasi bahaya terkait dengan buku proses produksi jadi dan konsumen, melakukan analisis bahaya yang mencakup identifikasi potensi bahaya yang mungkin terjadi pada setiap produksinya. Nah, dari bahan baku sehingga produksinya tersebut. Sedangkan poin 4 di sini menentukan titik kontrol krisis atau CCP. Nah, membentuk tim yang terdiri dari ahli kemasan pangan, teknisi, dan personel lain yang terlibat dalam proses produksi. Tim ini akan bertanggung jawab untuk mengembangkan dan mengelola sistem. Sedangkan poin 5, menetapkan batas krisis untuk setiap CCP.
Menentukan batas krisis yang harus dipenuhi pada setiap CCP untuk memastikan keamanan pangan. Dan poin 6, menetapkan sistem kemasan CCP. Menyusun sistem pemantauan yang efektif untuk menguasai CCP secara teratur dalam memastikan bahwa batas krisis terpenuhi. Dan poin 7, menetapkan tindakan korektif untuk setiap CCP. Menyiapkan tindakan kreatif untuk harus diambil jika hasil pemantauan menunjukkan bahwa batas krisis pada CCP tidak terpenuhi. Sedangkan poin 8, memverifikasi setiap hak CCP, melakukan verifikasi secara berkala untuk memastikan bahwa sistem ini berfungsi dengan baik dan efektif untuk mengendalikan bahaya keamanan pangannya. Poin 9, validasi sistem ACCP. Memvalidasi sistem ini dengan menguji dan mengevaluasi hasil penerapan prinsip-prinsip utama dalam berproses produksi. Yang poin 10, perkembangan atau kembangkan sistem dokumentasi dan rekaman. Nah, membuat sistem dokumentasi dan meliputi rekaman dan dokumen yang diperlukan untuk membuktikan bahwa penerapan prinsip-prinsip sistem tersebut dilakukan secara konsisten dan efektif. Nah, 11, tinjau dan perbarui sistem ACCP secara berkala. Melakukan tinjauan dan pembaruan sistem ini secara berkala untuk memastikan bahwa sistem ini tetap relevan dan efektif dalam pengendalian bahaya keamanan pangan. Dan poin 12, melakukan pelatihan dan edukasi bagi karyawan. Memberikan pelatihan dan edukasi kepada setiap karyawan yang terlibat dalam proses produksi pangan mengenai prinsip-prinsip sistem dan peran mereka dalam menjaga keamanan pangan. Nah, dari 12 langkah-langkah tersebut ada bentuk tim HACCP, mengumpulkan informasi produk di masa proses, identifikasi bahaya intervensial, dan tentukan CCP, tetapan batas krisis, buat sistem monitoring, siap tindakan koreksi, verifikasi sistem, validasi hasil, buat dokumentasi, review dan update sistem, latih semua karyawan. Dan intinya HACCP hanya efektif jika semua proses mengalami perannya, dan dari operasi hingga manajer. Selanjutnya ada penerapan prinsip ACCP ini. Nah, industri pengolahan daging ada 3 di sini ya. Penerapan ACCP dalam industri pengolahan daging melibatkan identifikasi dan pengendalian bahaya pada setiap tahap melalui dari penyediaan hingga pengemasan produk. Contohnya CCP dalam industri ini meliputi kontrol suhu ruang penyimpanan daging, membersihkan peralatan dan pengendalian kontaminasi silang. Industri pengolahan sayur dan buah. ACCP dalam industri pengolahan sayur dan buah melibatkan identifikasi dan pengendalian bahaya yang mungkin terjadi setiap proses pencucian, pengupasan, penggilingan, dan pengemasan. Contoh CCP dalam industri ini meliputi pengendalian suhu dan waktu atau bleaching, kontrol kebersihan air, pencucian, dan pengendalian kontaminasi silang. Dan yang ketiga, industri perikanan yang pengolahan seafood. Dalam industri perikanan dan pengolahan seafood ini, ACCP diaplikasikan untuk mengendalikan bahaya mikrobiologis, kimia, dan fisik yang mungkin terjadi selama proses pengolahan, penyimpanan, dan distribusi produk. Contoh, CCP dalam bentuk industri meliputi kontrol suhu penyimpanan ikan, pengawasan kebersihan peralatan, dan pengendalian kontaminasi silang. Nah, dalam industri daging, CCP suhu ruang penyimpanan,
keberhasilan alat pemotong pencegahan kontaminasi silang ini, industri sayur, buah, dan juga CCP kebersihan air, pemicu suhu, bleaching atau sanitasi alat potongnya, dan industri pelaksana. Nah, CCP suhu pembekuan ikan, pemberikan alat pengendalian logam berat. Dan hasilnya semua sektor ini menerukan prinsip yang sama, identifikasi bahaya tetapi batas pantau koreksi. Nah, HACCP adalah fondasi sistem keamanan pangan modern. Dengan HACCP, industri tidak hanya menentukan syarat hukum, tetapi juga melindungi reputasi dan kepercayaan konsumen. Prinsip utamanya itu adalah mencegah bahaya sejak awal, jauh lebih murah dan lebih aman daripada memperbaiki setelah terjadinya bahaya tersebut. Baik, sekian materi HACCP dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menonton.